Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Kali ini kita masih membahas tentang sistem operasi Linux Deepin 20 final release yang sudah kita review seminggu yang lalu. Di review sebelumnya, di first impression review sebelumnya, saya menyebutkan bahwa Deepin 20 ini bisa dikatakan layak untuk menjadi Linux terbaik untuk tahun 2020. Akan tetapi setelah seminggu penggunaan, tentu ada pengalaman penggunaan yang saya rasakan ketika menggunakan Linux ini, dan saya pun menuliskan beberapa catatan kekurangannya mungkin yang saya alami selama satu minggu ini. Kemudian catatan positifnya nanti seperti apa, lalu nanti kita simpulkan apakah Deepin 20 ini masih layak untuk menjadi yang terbaik di tahun 2020. Baik, untuk catatan selama 7 hari pemakaian yang saya alami, yang pertama adalah kasus instalasi WPS Office. Kalau dilihat kembali di Deepin ini, yang dibawa secara default adalah LibreOffice. Oke, tetapi karena saya sempat menyebutkan kalau tampilan LibreOffice ini seperti berada di dunia lain karena beda secara visual dengan tampilan Deepin secara keseluruhan, dan saya pun sudah lebih terbiasa menggunakan WPS Office, sehingga saya mencoba untuk menginstal WPS Office dengan cara mendownload file .deb-nya dari website resminya WPS Office terbaru. Tetapi ternyata kasusnya malah banyak error, dan WPS Office yang terinstall di sini ini justru muncul dari hasil instalasi App Store-nya. Jadi seperti itu, entah ada masalah apa secara internal atau WPS Office-nya yang memang belum support untuk yang versi Deepin terbaru ini, atau seperti apa saya kurang tahu. Tetapi saya mengalami kasus itu meskipun setelah diinstal dari App Store, WPS Office lancar-lancar saja, tidak ada masalah sedikit pun. Kemudian ini kaitannya dengan App Store. Tadi WPS Office yang terbaru malah error, tetapi install dari App Store malah jadi. Dan ternyata secara keseluruhan aplikasi yang ada di App Store memang bukan yang terbaru. Contoh kasus yang lain, karena saya mencoba menginstal Sublime Text editor untuk pemrograman, saya mencoba dari App Store, sudah terinstall, ternyata yang terinstall bukan Sublime Text versi yang 3 ke atas, tapi masih yang versi 2. Itu sudah sangat lama sekali. Baik, kemudian kasus yang ketiga ada kasus Android Studio dan OpenShot. Di sini karena saya membutuhkan Android Studio untuk membuat aplikasi Android tentunya, kemudian menggunakan OpenShot untuk melakukan editing video ringan, Anda kemungkinan bisa menebak apa yang terjadi saat kita menjalankan dua aplikasi kelas gajah tersebut di Deepin yang sudah memakan banyak memori. Hasilnya, saat saya membuat aplikasi Android Studio, aplikasi sederhana saja, baru file new project, kemudian konekkan ke HP, build, jalankan ke HP, itu sudah yang kursor ini gerakannya lambat. Nah, untuk OpenShot sendiri, saat saya mencoba untuk melakukan rendering video, hanya menggabungkan video, dua video digabungkan kemudian di render, yang terjadi lebih dari sekedar kursor melambat, tetapi kursor berhenti sama sekali, dan saya harus mematikan laptop saya dengan menekan tombol power secara paksa. Itu luar biasa, saking habisnya memori yang ada di laptop saya. Dan by the way, ini Core i5, RAM-nya memang 4 GB, tapi seharusnya ya tidak segitu ekstrimnya. Dan kembali lagi, konsumsi memori yang ada di Deepin ini memang luar biasa untuk aspek tampilannya. Meskipun saat saya menggunakan OpenShot, saya sudah mendisable efeknya. Jadi efek-efek transparansi yang ada di sini sudah saya disable dengan harapan memorinya bisa lebih ringan, tapi ternyata masih macet juga. Kemudian kasus berikutnya, file manager bawaan yang ada di Deepin ini punya sedikit keunikan, dimana kalau kita mengklik 2 kali, ini bukannya membuka filenya tapi malah mode rename. Contohnya seperti ini. Di folder video
ada video di pin introduction. Ini saya tap 2 kali dengan menggunakan touchpad. Ini bukannya membuka atau ngeplay videonya, tapi malah mode rename, dan ini baru bisa dibuka dengan klik 2 kali. Ini saat saya menekan tombol fisik yang ada di touchpad, klik kiri diklik 2 kali. Tapi kalau menggunakan touchpad klik 2 kali, ini dia tidak mau, tapi harus 3 kali. Ini secara kebiasaan tentu agak sedikit mengganggu memang, meskipun ya tampilannya sudah bagus. Jadi yang seperti ini kita sendiri yang ngalai atau yang harus membiasakan diri pakai klik-klik biasa, sementara kebiasaan kita seringnya menggunakan touchpad. Itu kemudian masih kasus yang berkaitan dengan file manager. Ini kasus yang membuat saya beralih ke Linux Mint waktu itu setelah menginstal di pin 15 titik berapa saya lupa. File manager yang ada di pin ini saat dikoneksikan ke smartphone Android, misalnya saya mengcopy data ini menggunakan kabel data ke Android yang kalau normalnya Linux dia bisa copy paste dengan aman, ini akan memunculkan pesan error unsupported proses apa gitu. Intinya tidak bisa copy paste dari komputer ke HP. Kalau yang dari HP ke komputer bisa atau tidak saya agak lupa, karena saya seringnya kasus dari komputer ke HP. Lalu solusinya seperti apa? Saya coba mencari di forum-forum apakah ini bug yang ada di dalam file manajernya ini atau seperti apa. Ternyata solusi yang ketemu adalah kalau kita ingin mengcopy data dari laptop dari pin ini ke smartphone Android, kita malah perlu menginstal file manager yang lain. Di sini pada akhirnya saya dalam tanda kutip ya terpaksa menginstal file manager yang ada di Ubuntu yang namanya Nautilus. Jadi ini adalah file atau yang nama lainnya Nautilus, sudo apt install Nautilus seperti itu. Dan dengan cara copy paste dari sini baru bisa mengcopy data dari pin ke smartphone Android. Meskipun ini fontnya font dan ikonnya bagus, tapi ada ikon yang hilang di sini, jadi secara visual ya agak kurang memang, tapi secara fungsionalitas pada saat dibutuhkan ya dia sangat membantu. Itu 5 catatan utama yang saya rasakan ketika 7 hari pemakaian. Lalu sisi positifnya seperti apa? Dengan kondisi pin ini sangat memakan memori, aspek visualnya memang menyenangkan. Jadi saat menggunakan Linux ini ya hawanya itu fresh. Tentu ini selera saya mungkin agak beda dengan selera Anda yang saya pinginnya yang seperti Kali Linux hitam gelap mode hacking, itu beda. Kalau saya inginnya yang tampilan yang fresh, yang menyenangkan di mata, sehingga harapannya bisa meningkatkan produktivitas. Dan ternyata aspek visual yang menyenangkan itu sudah ditambahi dengan kebutuhan standar yang sudah ada by default, multimedia codecs, office suite, browser dan sebagainya. Catatan untuk multimedia codec, selama bertahun-tahun saya menggunakan Linux Mint, setelah install ulang Linux Mint kemudian ingin memutar musik, memutar video, saya harus menginstal multimedia codec, harus connect internet, kemudian baru video bisa di play. Kemudian Office Suite, meskipun biasanya sudah ada LibreOffice, juga kita masih harus menginstal WPS, dan di sini sudah ada jika kebutuhan kita memang minimalis dan ikhlas-ikhlas saja kalau menggunakan LibreOffice. Lalu untuk browser, saya rasa semua Linux juga sudah menggunakan browser. Firefox sudah sangat cukup, meskipun ini bukan yang terbaru memang. Semua kebutuhan standar sudah ada. Kemudian ini poin yang membuat saya tidak hanya sekedar melihat aspek visual yang menyenangkan, tetapi karena aplikasi bawaan yang ada di pin ini bisa meningkatkan produktivitas selama saya membuat screencast yang ada di YouTube ini. Oke. Text editor, terminal, screen capture dan sebagainya. Video ini semuanya direkam menggunakan screen capture bawaan pin. Dan secara tampilan, misalnya saya menggunakan text editor,
meskipun ini adalah text editor yang kelihatannya sederhana saja, tetapi untuk penulisan kode program dia sudah bisa mengganti warna, mempunyai komposisi warna yang berbeda-beda sehingga enak saja untuk dilihat. Lalu terminal saat menggunakan Linux lain saya kadang mengganti atau melakukan customisasi terminal, ganti warna atau yang lain. Di sini sudah ada mode yang ya sudah cukup untuk digunakan keperluan sehari-hari. Lalu untuk screen capture tadi sudah saya ceritakan, semua recording saya selama 7 hari ini saya menggunakan screen capture bawaannya Deepin. Sebelumnya saya sering menggunakan simple screen recorder dulu sekali, kemudian beralih ke Kazam, dan sebelum ini menggunakan focus screen. Tetapi setelah ada screen capture bawaan yang ada di Deepin, saya sudah tidak perlu menginstal yang lain lagi. Jadi kesimpulannya seperti apa? Pada akhirnya kita kembali ke prioritas penggunaan saat ini antara meningkatkan produktivitas dengan sedikit pengorbanan. Sudah jelas pengorbanannya itu di memori, atau kita sekedar mencari OS ringan tapi jarang dibuka. OS-nya ringan, prosesnya cepat sekali, tetapi karena tampilannya tidak menarik, malah kita jadi tidak produktif, tidak melakukan apa-apa di situ. Ya hanya merasakan speed, nonton film atau main game di situ. Tapi kalau kita ingin mencari produktivitas, pada akhirnya seperti yang saya rasakan sekarang ini, mungkin saya harus berkorban sedikit. Yang penting produktivitasnya ada, dan pencarian Linux terbaik masih berlanjut, karena ya kita kadang hari ini masih bisa mentoleransi satu kekurangan, tapi begitu nanti muncul Linux lain yang punya promosi, oh ini lebih cepat, ini lebih ringan, tampilannya lebih bagus, kita pun akan tertarik juga untuk mencobanya. Dan seperti itu saja kesimpulan review Deepin 20 selama 7 hari penggunaan. Saya masih akan mencoba untuk bertahan di Deepin 20 ini, dan harapannya produktivitas bisa meningkat. Lalu kekurangan-kekurangan yang ada di Deepin 20 ini semoga bisa diperbaiki oleh developernya untuk dirilis versi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian video ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.